Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Hari ini aku mau sharing tentang ada nih jalur SMUP Unpad untuk yang sarjana terapan 2021 atau yang D4-nya. Kan sebelumnya itu ada untuk yang sarjana ya, karena besok itu udah pengumuman. Nah, ada juga nih, ibaratnya gelombang kedua gitu ya, SMUP Unpad untuk yang sarjana terapan. So, let's get started. Kita masuk aja ke jadwalnya. Jadi jangan salfok sama foto di sebelah kiri. Nah, intinya jadwalnya itu bisa kamu cek di webnya Unpad, yaitu di smup.unpad.ac.id, pilih yang sarjana terapan. Nah, di sini tuh pembukaannya itu di 15 Maret, pembayarannya itu sampai 5 Juli, ya. Jadi kalau misalnya besok itu masih dirasa belum masuk gitu ya, belum rezekinya, bisa juga nih dicoba untuk yang jenjang D4. Lalu nanti simulasi ujian 13 Juli, which is 12 hari lagi, lalu nanti ujian serta pengumuman ya. Pengumumannya itu 7 hari tepat setelah ujian, jadi terbilang sangat cepat sih. Nanti pilih aja yang sarjana terapan jalur mandiri ya. Di sini deskripsinya itu untuk 3 tahun terakhir, terus pakai ujian daring ya, jadi nggak ada yang UTBK. Nah, selanjutnya prosedur pendaftarannya seperti biasa bikin akun gitu ya, lengkapi data, lalu nanti bayar biaya pendaftaran itu di Rp150.000. Pelaksanaan tesnya itu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang mumpuni ya, jadi jangan sampai ada kendala di sini. Selanjutnya tanggal pentingnya tadi yang sudah dijelaskan dan program studinya ini penting banget nih. Nah, program studinya itu nggak semua program studi. Jadi D4 itu hanya untuk 14 program studi. Jadi ada akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, pemasaran digital, kebidanan, teknologi industri kimia, agroteknopreneur, administrasi keuangan publik, administrasi pemerintahan, bisnis logistik, kearsipan digital, bahasa dan budaya Tiongkok, manajemen produksi media, dan pariwisata bahariah. Jadi di sini hanya beberapa fakultas yang membuka jenjang sarjana terapan. Lalu jangan lupa untuk melihat UKT, uang kuliah semesternya gitu ya. Jadi yang ada dana pengembangannya yang harus dibayarkan di awal itu di FEB sama di ini FPIK serta FMIPA ya untuk yang pariwisata bahari dan teknologi industri kimia. Selain itu dia tidak ada dana pengembangan ya. Jadi bisa dilihat juga informasi UKT serta dana pengembangannya. Nah, terus SMUP itu seperti yang sudah dijelaskan gitu ya, SMUP itu adalah jalur mandiri Universitas Pajajaran. Ada yang untuk sarjana dan sarjana terapan. Sarjananya udah kelar ya, tinggal sarjana terapan. Terus tadi ujiannya itu 150.000 dan pakai ujian daring atau TKB ya, atau tes kemampuan belajar. Nah, jadi nanti bakal ujian di 15 Juli, pengumumannya 7 hari setelahnya, yaitu 22 Juli. Tips lolos MUP Unpad dari aku sih ada 3 ya. Pertama strategi, kedua koneksi, ketiga intuisi. Strategi itu maksudnya ya memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan. Karena tentunya itu bakal berpengaruh ke depannya ya. Lalu koneksi. Koneksi di sini maksudnya adalah jaringan atau segala hal teknis ketika ujian. Karena itu tuh sangat mempengaruhi banget. Yang ketiga adalah intuisi atau gimana sih cara cerdas kita dalam menyelesaikan ujiannya. Karena kan ini purely ujian daring ya. Nah, lalu untuk simulasi jangan lupa ikutan. Itu tuh tadi di tanggal berapa kalau misalnya kita lihat simulasinya di 13 Juli ya. Jadi 2 hari sebelum ujian gitu. Jadi jangan lupa ikutan karena itu penting banget buat ngeliat seperti apa si teknisnya, apakah ada block time, terus klik-kliknya itu jangan sampai salah, apakah aplikasinya terbuka, seperti itu, oke? Jadi pastikan jangan sampai ada kendala di hal-hal seperti itu. Nah, lalu TKB Unpad ini persis banget dengan TPS dan tipe-tipe tes psikologi ya, seperti ada tes spasial atau gambar, tes logika, kuantitatif, deret, dan lain sebagainya. Jumlah soalnya itu kalau kata yang udah ujian itu sekitar 130 soal, waktunya 110 menit. Nah, lalu ujian ini penilaiannya itu IRT atau Item Response Theory, jadi kayak UTBK, gak ada poin minus, jadi kerjain aja sebanyak-banyaknya ya guys. Nah, terus fakta-fakta nih tentang SMUP Unpad, khususnya yang sarjana kemarin ya, karena ini paling enggak
pasti nggak akan jauh beda gitu si teknisnya. Ujiannya online menggunakan aplikasi, datangnya 15 menit sebelum mulai ya, jadi jangan terlambat, nggak boleh gunakan kertas kotretan. Nah, ini juga penting banget, karena emang nggak boleh pakai kertas kotretan, soalnya ada yang didiskualifikasi juga, karena dia pakai kertas kotretan dan melakukan tindak kecurangan lain gitu. Soalnya juga mirip TPS, ada yang penalaran umum, bacaan, dan juga kuantitatif. Waktunya block time dan akan log out saat waktu selesai. Jadi kalau misalnya udah selesai waktunya, itu bakal keluar sendiri. Nah, lalu tipe soalnya itu penalaran umum kayak soal-soal logika, grafik, tabel, figural atau spasial, lalu bacaannya ya seperti teks aja gitu ya, ditanyain misalnya ide pokok, paragraf, terus kesimpulan, dan lain sebagainya. Pengetahuan kuantitatif, nah ini nih yang bikin benar-benar harus struggling dan effort banget, karena nggak boleh pakai kertas kotretan, hitungannya juga ada yang deret, aritmatika, eksponen, logaritma, perbandingan, aljabar, serta numerik. Nah, aku udah pernah bahas di 4 video sebelumnya, nanti aku bakal simpen di description box. Nah, untuk video ini juga bakal ditambahi latihan soal ya, biar kamu bisa terus latihan. Oke, kita masuk aja ke soal yang pertama. Ini adalah tipe soal logika. Nah, di sini kita belajar coba ya, jadi nggak pakai kertas kotretan. Kita ibaratnya tuh membayangkan ya. Pertama, jika udara tidak tercemar, maka rumah segar ya. Jadi kita bayangin nih, kalau misalnya udaranya tidak tercemar, rumahnya segar. Nah, lanjutannya, jika rumah segar, jadi kan ini kayak ibaratnya lanjutan aja gitu ya. Ini lanjutannya gitu kan. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. Nah, berarti ibaratnya bisa kita coret ya nggak sih? Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Ini sama rumah segar tuh udah sama kan? Berarti kesimpulannya itu adalah depan sama belakangnya aja. Jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Gitu ya. Jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Jawabannya yang B. Oke, bener ya? Yang B ya. Jadi kita coba latihan dengan membayangkan juga ya, karena itu dia tidak ada kotretan. Oke, lanjut. Yang kedua, ketika tinggal di rumah B atau C, ya, jadi di sini ada ininya, syaratnya. Kalau misalnya tinggal di B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Siska tinggal di rumah B. Nah, Siska ini dia masuk ke syarat yang pertama. Berarti Siska ini dia pasti menggunakan kipas angin. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ya. Ikan A hidup di air tawar. Oke, jadi ini kayak tempat hidupnya. Ikan C hidup di air laut. Kira-kira mereka ada irisannya nggak? Ada kesamaannya nggak? Enggak kan? Nah, berarti kita ambil kesimpulan dari depan. Ikan A ini hidupnya itu bukan di tempat ikan C gitu kan? Jadi ada kata-kata bukan gitu ya. Ada negasinya nih. Hidup di bukan tempat ikan C. Oke, berarti yang D ya. Yes. Gitu ya. Oke, nomor 4. Peserta SNMPTN 2009 mengikuti TPA. Oke, peserta SNMPTN ikut TPA. Jadi kalau dulu tuh SNM tuh SBM guys. Jadi ini beda sebutan aja ya. Jadi peserta SNM ikut TPA. Thomas tidak lulus SNMPTN. Logikanya, kalau misalnya dia udah dinyatakan tidak lulus, berarti dia ikut dong. Dia jadi peserta dong. Dia jadi peserta SNMPTN dan dia udah mengikuti TPA gitu ya. Logikanya aja gitu. Berarti logikanya adalah dia telah mengikuti TPA dalam SNMPTN. Berarti yang B. Ini telah ya, sorry. Oke guys, gitu ya. Untuk soal logika, kamu latihan aja. Seperti tadi ya, membayangkan. Ini aku tetap pakai coretan, karena aku bingung juga nih, kalau misalnya ngejelasin pakai omongan doang, takutnya nggak ngerti ya. Tapi kamu nanti coba belajar membayangkan. Oke, lanjut ke soal kuantitatif nih. Soal kuantitatif, ini tentang deret. Nah, untuk soal yang pertama nih. Pokoknya ya, teman-teman, kata kuncinya, kalau misalnya di deret itu adalah lihat angka-angka terdekat. 12 dia paling dekat sama mana? 12 dia paling dekat sama 10 ya. Berarti 12 ke 10 itu min 2. Dia loncat 2, berarti di sini juga bakal loncat 2. Ya udah 10 kurangi 2, 8. Yang depannya 8 yang mana? Udah pasti yang A. Coba pastiin lagi.
Berarti kalau 9 ke 7 itu 2 ya, min 2 juga. Berarti di sini 7 min 2 itu 5. Bener ya? Oke. Lanjut. Coba teman-teman bayangkan juga gitu ya angka-angka ini. 6. 6 dia paling dekat sama mana? 6 paling dekat sama 9 ya, berarti plus 3. Ya udah, dia loncat 2 lagi, berarti plus 3 juga. Jadi di sini pasti 12. 12 yang ini sama yang ini. Oke, cari angka kedua. Berarti 2 ke 4, dia plus 2. 4 plus 2 lagi, yaitu 6 ya di sini. Jadi yang B. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini, kalau misalnya nggak tambah atau kurang, itu bisa jadi kali atau bagi. Nah, di sini kita lihat kelipatan aja nih. 4 kelipatannya berapa ya? Kan kalau 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12 gitu ya. Nah, ya udah, berarti 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3, 12. Berarti ini loncat 2 lagi, berarti di sini kali 3 juga. 12 kali 3, 36. Lanjut, di sini 6. 6 ke 12, dia kali 2. Oke, berarti di sini 12 dikali berapa? 6 kali 2, 12. 12 dikali 2 lagi ya. 2, 4. Berarti 36 sama 24 yang A. Lanjut, di sini. Ini juga perkalian nih. 4 ke 12 itu kali 3. 12 ke 7 kurang 5. 7 ke 21 kali 3 lagi. 21 ke 16 kurang 5. Berarti kali 3 min 5. Berarti di sini bakal kali 3 min 5. 16 kali 3, 48. 48 min 5 itu adalah 43. Oke, yang A. Oke, tapi ini kalau membayangkan emang cukup harus mikir juga gitu ya. Jadi semangat. Oke, lanjut nih. Nomor 9 sampai 11. Coba ya. Kalau membayangkan, ini aljabar biasa lah ya. 12x min 36. Oke, kita pikirin di otak nih ya. 12x min 36. Berarti gampangnya udah pindah ruasin aja ya. 12x sama dengan min 36-nya ke kanan, jadi positif 36. Berarti x-nya 36 bagi 12 itu 3. Oke. Yang kedua ini aku udah pernah bahas di TikTok ya. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, ini gampang banget guys. Lihat besar atau kecilnya, kita tinggal kali silang. Maksudnya, berarti kan di sini x-nya itu 1 per 60, y-nya itu 60% atau 60 per 100 ya. Kali silang aja, set. 1 kali 100, simpen di kiri, 100. 60 kali 60 itu 3.600. Berarti mana yang lebih kecil? Yang kiri. Berarti dia bakal kayak gini. 100 kurang dari 3.600, ya udah x-nya kurang dari y. Gitu ya. Lanjut. Oke, ini bisa kita bayangin ya. 63 tambah 40 berarti 103. 103 tambah 41. Oke, 103 tambah 41 kan 144. Berarti akar 144 dikali sama akar 9 tambah 7 berarti akar 16. Akar 144 itu 12, dikaliin akar 16 itu 4. Berarti 12 kali 4, 48. Yang D ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 12, ini eksponen. Sebenarnya ini kayak materi-materi SMP sih ya. Cuma emang kalau waktunya terbatas, mikir juga nih. Oke, jika 11 pangkat X itu 1331, dan 9 pangkat Y itu 6561, nah, yang ditanyain X sama Y-nya. Nah, ini sebenarnya mudah sih, teman-teman. Gini aja kita mikir, 11 kuadrat kan 121, ya, 121. Berarti kalau 121 dikali 11, masih ingat nggak carcep ini? 121 kali 11 kan sebenarnya kayak tinggal ditambahin ya. 1 sama satunya di awal dan di akhir, terus di sini 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, oke. Berarti di sini bakal jadi 11 pangkat 3. Jadi X-nya di sini adalah 3. Oke? Nah, kalau 9 pangkat berapa hasilnya 6561, dia pasti pangkat genap, ya nggak? Soalnya kan 9 kuadrat itu 81. Ya kan, belakangnya 1 nih. Berarti kalau 9 pangkat 4, dia pasti 6561. Kenapa? Karena 9 pangkat 3-nya, dia adalah 729 ya. 729 dikali 9, ya depannya kita tahu gitu ya. Bakal lebih dari 63, berarti benar nih. Berarti di sini dia pangkat 4 ya. Di sini dia pangkat 4.
Jadi Y-nya itu pangkat 4. Berarti X-nya itu 3, Y-nya 4. Berarti X-nya kurang dari Y. Oke? Itu yang A. Lanjut. Nah, ini soal spasial atau figural ya. Jadi di sini gambar. Coba kita lihat aja nih polanya. Ini ibaratnya 1, 2, 3 gitu ya. Kita lihat aja yang hitamnya dulu. 4, 3, 2. Jadi berkurang 1 ya. 1 berkurang 1. 3, 2, 1. Kurang 1 lagi berarti 2, 1, 0. Berarti sini harusnya 0 ya. Nggak ada si lingkaran hitamnya. Berarti yang D. Oke, 14. Di sini huruf K, R, B. Nah, ini tuh ibaratnya tuh si ininya nih guys ya. Setelah garisnya itu, dia tuh kayak maju ke kiri lah pokoknya. Ke kiri, ke kiri, ke kiri gitu ya. Nah, terus dianya ngebalik nih. Jadi si segitiga ini, yang awalnya gini, dia jadi ngebalik gini. Jadi kalau misalnya dia awalnya gini, dia bakal ngebalik gini. Nah, ya udah, kita balikin aja. Kalau B-nya gini, dia pasti bakal kebalik gini ya. Nah, berarti yang paling tepat yang D. Oke, the last one. Di sini masih spasial. Oke, kotaknya di sini masih penuh. Dikurangi si kotaknya, dikurangi si X-nya. Ya, jadi kayak ada yang berkurang lah, berkurang gitu ya. Oke, lalu yang kedua. Ini kayak ketupat, dikurangi si X-nya, dikurangi si tambahnya. Oke. Berarti yang ketiga, ini masih penuh, masih utuh. Dikurangi tambahnya, dikurangi si lingkarannya. Oke, jadi yang tepat yang bukan yang B, bukan, tapi yang C. Oke, yang paling tepat yang C ya, karena dia berkurang 1 tahap gitu ibaratnya. Oke, so gitu aja dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe. Dan besok aku bakal live bukain pengumuman SMUP Unpad sekitar entah sore atau malam. Ditunggu aja ya. Thank you for watching. Semoga kamu sukses. Jangan lupa tungguin konten aku selanjutnya. Kalau misalnya ada saran konten, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye-bye!